Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan para ajudannya untuk bersiap menghadapi skenario blokade berkepanjangan di Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Iran di tengah konflik yang belum mereda. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Trump mendorong opsi mempertahankan blokade dibandingkan memulai kembali konflik militer atau sepenuhnya mengakhiri ketegangan melalui negosiasi. Pemimpin tertinggi di AS itu menilai strategi blokade sebagai pilihan yang lebih aman dan efektif untuk menekan Iran tanpa eskalasi perang terbuka. Dalam kesempatan terpisah saat jamuan kenegaraan bersama Raja Inggris, Charles III, Trump menyatakan bahwa operasi militer AS di Timur Tengah berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir, menandakan bahwa isu tersebut tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri AS. Adapun blokade diberlakukan AS setelah Iran dilaporkan membatasi pengiriman selain miliknya sendiri sejak konflik dimulai pada tanggal 28 Februari. Sebagai respons, Amerika Serikat mulai menerapkan blokade terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Kondisi ini menjadikan Selat Hormuz sebagai titik krusial dalam konflik, mengingat jalur tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dunia. Gangguan di kawasan ini berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi global. Negosiasi gencatan senjata masih buntu. Di tengah ketegangan, upaya diplomasi belum menunjukkan titik terang. Proposal gencatan senjata yang diajukan Iran dilaporkan tidak mendapat respon positif dari Trump karena tidak mencakup pembahasan program nuklir sejak awal. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Iran mengusulkan skema negosiasi bertahap. Tahap awal difokuskan pada penghentian konflik dan pemberian jaminan keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan blokade serta status Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Namun, pendekatan tersebut tidak sejalan dengan posisi Amerika Serikat. Washington menegaskan bahwa isu program nuklir harus menjadi agenda utama sejak awal perundingan, bukan ditunda ke tahap berikutnya. Perbedaan mendasar inilah yang membuat proses negosiasi berjalan stagnan. Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian di kawasan, sekaligus meningkatkan risiko berlanjutnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi global. Dampak global meluas ke Asia Pasifik. Ketidakpastian yang berlanjut akibat kebuntuan diplomasi ini tidak hanya berdampak di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mulai merambat ke Asia Pasifik. Gejolak pada sektor energi dan perdagangan global kini menekan perekonomian regional, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor minyak dan gas. Analisis dari United Nations Development Programme menunjukkan bahwa sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Sementara itu, potensi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 97 hingga 299 miliar dolar AS, mencerminkan besarnya dampak krisis terhadap stabilitas kawasan. Tekanan tersebut dirasakan melalui kenaikan harga energi dan biaya logistik yang kemudian merambat ke berbagai sektor, termasuk pangan, transportasi, hingga industri. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun dan risiko kehilangan pekerjaan meningkat di sejumlah negara. Kani Wignaraja menegaskan bahwa laju kenaikan harga berlangsung lebih cepat dibanding respons kebijakan pemerintah. Kondisi ini memaksa negara-negara di kawasan mengambil langkah darurat, seperti pemberian subsidi energi, pengendalian harga, hingga penghematan anggaran negara. Dalam situasi ini, pemerintah di Asia Pasifik dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, mereka harus menjaga stabilitas harga dan melindungi kelompok rentan. Namun di sisi lain tetap dituntut mempertahankan layanan publik serta investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, para analis melihat adanya peluang di tengah krisis. Tekanan yang terjadi dinilai dapat mendorong negara-negara untuk memperkuat ketahanan jangka panjang melalui diversifikasi sumber energi, penguatan rantai pasok domestik, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif. Dengan demikian,
Dampak konflik yang berawal dari Timur Tengah kini telah berkembang menjadi tantangan global yang tidak hanya menguji stabilitas ekonomi, tetapi juga kesiapan negara-negara dalam menghadapi krisis berkepanjangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.